Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafid Azuhdi dengan NIM 2110120130054. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengklasifikasian NDVI menggunakan software Google Earth Engine sebagai bentuk penugasan dari praktikum penginderaan jauh 2. Sebelum itu, lebih baik kita di sini mengenal terlebih dahulu apa itu software Google Earth Engine. Jadi software Google Earth Engine seperti tampilan pada layar ini merupakan platform yang berbasis cloud yang menggabungkan katalog citra satelit dan kumpulan data spasial lain seperti di sini ada citra Landsat, citra MODIS, citra Sentinel, sehingga kita bisa melakukan pengolahan data spasial, pemrosesan citra untuk pemetaan, mengukur perbedaan bumi dan lain sebagainya dengan menggunakan script atau bahasa pemrograman di sebelah sini. Nah, Google Earth Engine ini sendiri sangat mudah diakses, di mana kita hanya cukup membutuhkan akun Google, lalu kita search Google Earth Engine .google.com, lalu kita login menggunakan akun Google, maka kita sudah bisa mengakses Google Earth Engine. Nah, untuk dalam Google Earth Engine sendiri menyediakan berbagai macam data yang seperti tadi saya sebutkan, yakni secara cloud. Jadi kita cukup dengan memanggil data tanpa perlu mengunduhnya, yang mana ini sangat menghemat storage atau penyimpanan. Nah, di sini banyak sekali katalognya, ada Landsat, Sentinel, MODIS, high resolution imager, citra satelit resolusi tinggi, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Nah, kemudian untuk tools dari Google Earth Engine, di sini ada script atau script yang telah kita buat, kita simpan. Lalu ada docs, ada aset di sini untuk mengupload data seperti data batas administrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada run untuk menjalankan program reset. Lalu ada di sini juga ada inspektor, ada konsol, ada inspektor, ada konsol, ada task, dan di sini ada peta satelit untuk tampilan. Kalau kita klik seperti ini akan berubah, atau kita menggunakan tampilan peta bisa dengan memunculkan medan atau tidak. Nah, seperti itu opsional. Kemudian di sini ada tools-tools seperti biasa, zoom in, zoom out, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pengklasifikasian NDVI atau Normalized Difference Build-up Index, apa sih itu? Nah, NDVI itu merupakan pengklasifikasian terhadap lahan terbangun. Jadi klasifikasi ini ditujukan kepada lahan terbangun atau seperti pemukiman dan lain sebagainya, untuk membedakan atau menonjolkan kenamaan tersebut dibanding objek-objek sekitarnya seperti lahan terbuka. Nah, nanti menggunakan klasifikasi ini kita bisa mengetahui mana daerah yang rapat, build up-nya rapat, atau yang merupakan lahan non terbangun atau tidak ada build up seperti itu. Lalu untuk mempersingkat waktu, untuk lebih jelasnya langsung saja kita coba menggunakan script yang telah saya buat sebelumnya. Di sini menggunakan script NDVI. Yang pertama kita lakukan adalah sebelum itu yang pertama kita lakukan adalah memasukkan data SHP administrasi. Nah, sebelum kita memasukkan algoritma ini, kita harus memasukkan data SHP administrasi di aset, lalu kita klik new, kita upload save file. Di sini kita memilih save file yang telah kita siapkan. Dalam kasus ini kita menggunakan studi kasus Kota Semarang. Jadi kita masukkan data administrasi Kota Semarang, lalu kita bedakan namanya Semarang Kota, katakanlah. Lalu kita upload. Maka di sini akan muncul tanda untuk proses penguploadan. Tapi untuk menyingkat waktu, kita menggunakan data yang sudah kita upload sebelumnya saja, yaitu data administrasi Kota Semarang di sini. Lalu kita berikut merupakan tampilannya, lalu kita import. Maka
data administrasi Kota Semarang sudah masuk di dalam script. Kemudian baru kita menggunakan bahasa pemrograman di sini untuk memunculkan skripnya ke dalam muka peta yang ada di bawah ini. Nah, kita menggunakan map at layer admin Semarang. Kita kembali ke admin Semarang ini. Lalu map center object ini untuk memposisikan objek tepat di tengah, lalu kita coba run. Maka akan muncul loading di sini. Kita akan muncul SHP yang kita upload tadi sebagai layer 1. Nah, setelah itu kita akan memanggil Citra Landsat 8 dari katalog yang telah disediakan menggunakan script sebagai berikut. Kita gunakan untuk menampilkan Citra Landsat 8. Nah, di sini image collection dari Citra Landsat 8, lalu filter date-nya ini untuk menentukan tanggal akuisisi dari Citra, itu kita mengambil dari tahun 2019, dan menggunakan map at layer untuk menambahkannya ke dalam peta di sini, muka peta. Lalu kita run, maka akan loading, software akan proses, akan muncul sebagai layer 2. Setelahnya, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita melakukan cloud masking. Cloud masking sendiri itu dilakukan sebelum pemrosesan Citra lebih lanjut, contohnya seperti klasifikasi, yang mana tujuannya itu untuk mendeteksi apabila Citra memiliki awan dan bayangan awan yang dapat mempersulit atau mengganggu dalam interpretasi atau tingkat keakuratan dari informasi yang dihasilkan oleh Citra tersebut. Nah, dalam proses cloud masking di sini kita menggunakan script yang telah dibuat sebelumnya seperti ini. Lalu kita kopikan di sini dan seperti ini scriptnya. Lalu kita run saja. Sama, maka software akan memproses dan hasilnya Citra yang tadi dimasukkan akan lebih jernih dalam awannya, akan mengurangi dari awan atau bayangan-bayangan yang menutupi. Nah, selanjutnya setelah di cloud masking, selanjutnya kita akan melakukan proses clipping Citra sampai dengan menampilkannya pada display. Kita menggunakan script seperti ini. Lalu kita pastikan saja. Di sini untuk clipping Citra, kita klip sesuai admin Semarang yang tadi kita masukkan, yang tadi SHP kita import, lalu scaling factor, lalu ada menambahkannya pada display menggunakan add layer dan memposisikannya tepat di tengah menggunakan map center object. Lalu kita run. Sama seperti biasa, software akan memproses dan di sini akan muncul sebagai layer 3. Citra yang telah diklip tadi merupakan layer 3. Nah, selanjutnya setelah itu barulah kita masuk ke algoritma NDPI atau Normalized Difference Build-up Index, atau juga biasa dikenal dengan Urban Index. Kita kopikan. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam algoritma NDPI. Yang pertama adalah mendefinisikan penir dan swir. Jadi algoritma NDPI itu diperoleh dari rumus ben swir dikurangi dengan penir, lalu dibagi dengan ben swir ditambahkan penir. Ya, jadi sebelum itu kita harus mendefinisikan band mana yang merupakan penir dan mana yang merupakan band swir. Nah, di sini kita mendefinisikan band 5 sebagai nir dan band 5 sebagai swir atau shortwave infrared. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan rumus seperti yang tadi disebutkan.
SWIR dikurangi NIR dibagi SWIR ditambah NIR. Nah, lalu hasilnya kita rename menjadi NBI. Setelah itu, setelah mendefinisikan dan menghitung, selanjutnya adalah menampilkan hasil dari klasifikasi NDPI tadi. Nah, dalam klasifikasi NDPI, kita mengenal nilai dari min 1 sampai 1, di mana semakin kecil nilainya, artinya kerapatan dari build up itu semakin jarang, atau bahkan itu merupakan lahan non terbangun. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin mendekati 1, artinya daerah yang ditunjukkan adalah semakin rapat dengan area terbangun. Contohnya seperti bangunan, pemukiman, dan lain sebagainya. Dalam untuk membedakannya, kita menggunakan 3 warna di sini, hijau, kuning, dan merah, untuk sebagai gradasi. Artinya semakin hijau itu semakin jarang, dan semakin merah itu semakin rapat area terbangunnya, atau area build up-nya. Lalu kita map add layer. Nah, jadi langsung saja kita run. Sama, di sini software akan memproses terlebih dahulu. Hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita lihat dari area yang hijau, kuning, sampai yang merah di ini. Artinya untuk daerah Kota Semarang sebelah barat, bagian barat, ini yang masih banyak dijumpai area dengan warna hijau, di daerah tersebut banyak masih area yang terbuka atau area yang non terbangun. Itu sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana merupakan daerah sini adalah daerah Gunung Pati, Mijen, Kalian, yang masih banyak ditemui hutan dan lahan terbuka. Lalu untuk area Semarang sebelah selatan timur serta mendekati pusat kota, di sini didominasi dengan warna kuning pekat, artinya merupakan area yang cukup rapat. Bisa kita lihat di faktanya di lapangan, ini merupakan area pemukiman padat penduduk, dan mendekati pusat kota atau area-area penting seperti bandara dan pelabuhan. Di sini warnanya ditunjukkan dengan warna orange ke merah, atau merupakan area yang padat, sangat padat, karena itu merupakan pusat kota atau pusat kegiatan. Jadi area tersebut didominasi oleh build up atau bangunan-bangunan seperti itu. Jadi kurang lebihnya klasifikasi dari NDPI Kota Semarang adalah seperti ini dan sesuai dengan di lapangan. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita mengunduh data dengan cara mengekspornya. Export map ini yang telah kita buat, kita kopikan, kita ekspor dari ini ke Drive. Jadi nanti akan langsung tersambung ke Google Drive dari akun yang digunakan dalam Google Earth Engine ini. Kita mendeskripsikan NDPI image dan kita simpan dalam folder penginderaan jauh 2 sesuai dengan batas region admin Semarang, scale-nya 30 dan file formatnya GeoTIFF. Nah, setelah kita masukkan export map, lalu kita run. Sama seperti biasa. Ini layer 1 adalah SHP, layer 2 adalah Citra Landsat 8, layer 3 adalah Citra yang sudah di group, dan layer NDPI image adalah hasil dari algoritma NDPI. Lalu jika sudah di run, kita ke task, dan di sini kita bisa melihat NDPI image sudah muncul di sini. Lalu kita run. Nah, di sini kita sesuaikan namanya NDPI image, lalu kita simpan di drive folder, file name, dan formatnya. Lalu kita run. Maka proses ini akan menyimpan data NDPI ini ke dalam Google Drive kita. Kurang lebihnya seperti itu tutorial pengklasifikasian build up menggunakan algoritma NDPI dengan studi kasus Kota Semarang dengan menggunakan software Google Earth Engine yang bisa saya sampaikan. Apabila kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.